bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Diladi Rusma dengan NIM 220332016 dari Reguler 1, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang smart economy. Ekonomi cerdas. Ekonomi cerdas adalah paradigma baru yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Ini menjanjikan solusi inovatif bagi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat modern. Adapun komponen utama ekonomi cerdas terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu infrastruktur digital, di mana jaringan internet yang cepat, sistem transportasi pintar, dan layanan digital yang terintegrasi. Yang kedua, sistem inovasi, dukungan untuk penelitian dan pengembangan kemitraan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Yang ketiga, pemerintahan cerdas, pengambilan keputusan berbasis data, layanan publik yang efisien, dan transparansi pemerintah. Selanjutnya, manfaat ekonomi cerdas terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, efisiensi, di mana optimalisasi penggunaan sumber daya dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, produktivitas, peningkatan produktivitas di berbagai sektor melalui digitalisasi dan otomatisasi. Yang ketiga, kualitas hidup, perbaikan layanan publik, pengurangan kemacetan, dan peningkatan kualitas lingkungan. Berikutnya, teknologi pendukung ekonomi cerdas terbagi menjadi 4. Yang pertama, IoT, jaringan pengangkat terhubung yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara real time. Yang kedua, big data, di mana analisis data besar untuk menghasilkan wawasan yang dapat membantu pengembalian keputusan. Yang ketiga, teknologi kecerdasan buatan untuk otomatisasi, prediksi, dan pengambilan keputusan lebih cerdas. Yang keempat, cloud computing, di mana layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur platform dan perangkat lunak yang fleksibel. Selanjutnya, peran teknologi dalam smart economy. Teknologi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota pintar. Inovasi teknologi digital seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan analitik data memungkinkan efisiensi proses bisnis, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta peningkatan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya, teknologi juga memfasilitasi kolaborasi, pertukaran informasi, dan akses ke pasar yang lebih luas bagi pelaku ekonomi di kota pintar. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang inovatif dan mendukung ekosistem entrepreneurship yang dinamis. Adapun tantangan dalam implementasi ekonomi cerdas, yang pertama, keterbatasan infrastruktur, yang kedua, keamanan data, yang ketiga, adopsi teknologi, dan yang keempat itu ketimpangan digital. Selanjutnya, prospek dan masa depan ekonomi cerdas. Yang pertama, optimalisasi sumber daya, di mana penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan produktivitas, otomatisasi dan digitalisasi yang meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Inovasi dan kreativitas, lingkungan yang mendorong penemuan solusi baru dan pengembangan ide-ide inovasi. Yang keempat, kualitas hidup yang lebih baik, perbaikan layanan publik, pengurangan kemacetan, dan peningkatan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, manfaat ekonomi cerdas bagi masyarakat.
Yang pertama, efisiensi. Ekonomi cerdas mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, inovasi, di mana ekonomi cerdas mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru, menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja baru. Yang ketiga, keberlanjutan. Konsep ekonomi cerdas berfokus pada pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif pada iklim. Yang keempat yaitu kualitas hidup, di mana ekonomi cerdas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik ke layanan publik dan infrastruktur yang lebih baik. Adapun contoh penerapan ekonomi cerdas di dunia yaitu kota-kota di berbagai belahan dunia telah menerapkan konsep ekonomi cerdas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kehidupan warganya. Singapura misalnya telah mengadopsi teknologi IoT, analitik data, dan mobilitas pintar untuk mengoptimalkan pengelolaan lalu lintas, konsumsi energi, dan layanan publik. Kota lain seperti Amsterdam dan Barcelona juga telah mengembangkan inisiatif ekonomi cerdas seperti pemanfaatan platform digital, energi terbarukan, serta sistem transportasi dan logistik terpadu. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Adapun inovasi dan kewirausahaan dalam smart economy terbagi menjadi tiga. Yang pertama, inovasi teknologi, di mana kota-kota pintar mendorong perusahaan dan pengusaha untuk mengembangkan solusi inovatif berbasis teknologi serta aplikasi pintar, sistem transportasi cerdas, dan pemanfaatan Internet of the Things atau IoT dalam bisnis. Yang kedua, kewirausahaan berbasis teknologi, di mana lingkungan smart city yang mendukung menjadi inkubator bagi munculnya startup teknologi dan perusahaan pemula yang mengembangkan produk atau layanan inovatif untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, kolaborasi untuk inovasi, di mana pemerintah, akademisi, dan sektor swasta bekerja sama untuk mendorong ekosistem inovasi dan kewirausahaan di kota pintar, menciptakan peluang baru bagi bisnis, dan meningkatkan daya saing kota. Selanjutnya, dampak smart economy terhadap kehidupan masyarakat. Implementasi smart economy dalam konteks smart city membawa dampak signifikan pada kehidupan masyarakat, peningkatan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam sektor ekonomi secara langsung, meningkatkan kesejahteraan warga kota, kemudahan akses informasi dan layanan, serta integrasi berbagai sektor ekonomi, menciptakan peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini berdampak positif pada tingkat pendapatan, gaya hidup, dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir itu kesimpulan. Ekonomi cerdas menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat seperti efisiensi, produktivitas yang lebih tinggi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Namun, implementasinya membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memprioritaskan investasi dalam infrastruktur digital, pendidikan, dan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi, serta swasta juga perlu berperan aktif dengan mengembangkan solusi inovatif dan beradaptasi dengan perubahan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya. Yang pertama itu dari Saudara Fendi. Pertanyaannya, apa peran Internet of Things dalam smart economy? Jawabannya, Internet of Things atau IoT memainkan peran kunci dalam ekonomi pintar dengan menghubungkan perangkat dan sistem untuk mengumpulkan dan berbagai data secara real-time. Hal ini memungkinkan pengoptimalkan dalam berbagai penghematan energi dan peningkatan efisiensi operasional dalam berbagai industri dengan analisis data yang akurat dan cepat dari IoT. Lanjut pertanyaan kedua dari Saudari Kurnia. Pertanyaannya, bagaimana Big Data dan kecerdasan buatan AI digunakan dalam smart economy? Jawabannya,
Big data dan kecerdasan buatan memainkan peran kunci dalam membentuk smart economy. Mereka membantu dalam menganalisis data besar untuk mengidentifikasi tren pasar, memprediksi perilaku konsumen, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pengembalian keputusan bisnis. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan menciptakan layanan yang lebih baik dan lebih personal bagi pelanggan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang cerdas dan berkelanjutan. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Muhammad Rum. Pertanyaannya, bagaimana peran teknologi dalam penerapan smart economy? Jawabannya, teknologi memainkan peran kunci dalam penerapan smart economy. Ini meliputi penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Teknologi ini membantu dalam pengumpulan dan analisis data yang cepat, memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih baik, serta memberikan dasar bagi pengembangan layanan dan produk baru yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu dari saudari Nur Atika Suri. Pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi smart economy dan bagaimana dapat mengatasinya? Jawabannya yaitu salah satu tantangan utama dalam implementasi smart economy adalah infrastruktur yang memadai, termasuk koneksi internet yang cepat dan luas, serta sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif. Untuk mengatasinya, investasi yang kuat dalam teknologi dan infrastruktur diperlukan, bersama dengan regulasi yang memadai untuk melindungi keamanan dan privasi data. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pekerja juga penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi cerdas. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari saudari Husnul Hatimah. Pertanyaannya, apakah smart economy mampu meningkatkan daya saing pasar di pasar internasional? Langsung saja jawabannya, smart economy yang melibatkan penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing pasar di pasar internasional dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan Internet of Things. Perusahaan dapat meningkatkan proses produksi, pengiriman, dan pemasaran mereka. Hal ini dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar global, dan mampu membantu meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Baik, cukup sekian presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.